Halo Sobat Alumni, wah ini sore ini kita kehadiran seorang tokoh alumnus ya, alumnus yang luar biasa ini berkiprah sangat panjang sekali ini ya, wah sudah expert sekali ini. Beliau siapa? Beliau adalah Bapak N. Hasto Kristiono. Ya, beliau ini adalah co-founder dari CEO PT Infra Migunani Mitayani. Wah, ini saya menyapa dulu nih. Selamat sore Pak Hasto. Sore Mbak Reni, apa kabar? Iya, baik Pak. Tetap semangat ya Pak ya. Alhamdulillah. Rushing hour ya Pak ya. Siap. Ini mengejar kereta dan pesawat ya Pak ya. Yep. Tapi terima kasih sekali lagi Bapak sudah hadir di Academic Production House UGM dan Senang. ini juga suatu kehormatan bagi kami. Mungkin saya ingin bertanya nih Pak, karena kan berkaitan dengan bincang alumni nih, tema kita karir Bapak ini. Wah, ini kan sangat menarik kalau melihat CV Bapak yang panjang itu ternyata dimulai dari superintendent ya Pak ya di PT Freeport Indonesia. Wah, ini kalau orang-orang teknik itu sudah keren sekali ya kalau melihat, wah apalagi PT Freeport gitu. Nah, mungkin Bapak bisa diceritakan bagaimana dulu saat pertama kali holding BSC ya Pak ya, berarti ya holding BSC pada Mechanical Engineering di UGM. Nah, mungkin bagaimana Pak itu ceritakan. Saya bersyukur bisa lulus karena it was quite a struggle untuk bisa lulus dari teknik mesin UGM saat itu. Ya Pak. Jadi bisa keluar itu sudah sangat bersyukur. Saya nggak begitu bangga dengan IP saya. Tapi alhamdulillah dengan bekal itu saya bisa memulai karir di sebuah perusahaan tambang yang waktu itu salah satu idaman saya gitu. Idaman semua anak teknik ini kayaknya Pak, nggak cuma Bapak. Saya ingin kerja either di tambang atau di perusahaan minyak. Waktu itu tahunya cuma itu. Gitu. Jadi alhamdulillah bisa memulai karir di sana itu 6 bulan setelah saya lulus. Oke, 6 bulan. Wah, ini kalau dari segi tracer study bagus sekali nih Pak penerimaannya. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan Bapak 6 bulan itu memang benar-benar open recruitment dari PT Freeport ataukah sebelumnya itu magang, ada seperti praktik magang ya kalau di perkuliahan sekarang, atau bagaimana mungkin Pak? Saya karena saya sudah cukup lama waktu itu kayaknya open recruitment dan saya melamar gitu. Tapi selama 6 bulan itu sebetulnya saya juga diterima di beberapa perusahaan gitu. Cuman waktu itu dan 5 tahun sebelum saya lulus tuh saya sebenarnya udah punya penghasilan sendiri. Dari main band. Oh, yang itu band Bapak ya. Dan ternyata beberapa perusahaan yang nawarin pekerjaan ke saya itu ternyata gajinya nggak lebih besar dari penghasilan saya main band. Baru setelah Freeport yang nawarin, baru akhirnya saya memutuskan ya udah cabut ke Papua waktu itu. Jadi, wah, luar biasa. Ternyata disitulah memang jalannya ya, mulai dari jadi engineer, kemudian all the way sampai menjadi superintendent. Tapi memang saya nggak berniat lama di situ. Saya berniat untuk belajar 5 tahun aja gitu. Karena dari awal saya sudah mencanangkan passion saya itu pengen jadi guru. Pengen jadi dosen atau pengajar pendidik ya Pak ya. Atau seseorang yang diberi kesempatan untuk sharing. Atau apa namanya berbagi. Nah, tentunya kalau untuk melakukan seperti itu kan tidak cukup dengan teori. Jadi rupanya cita-cita saya itu walaupun kelihatannya sederhana, bisa sharing itu, tapi ternyata untuk bisa berdiri dan sharing itu ternyata harus satu mempunyai kredensial keilmuan dan juga mempunyai kredensial profesionalisme juga. Sehingga saya menetapkan saya harus belajar banyak hal nih, karena kalau menjadi engineer saja nggak cukup. Saya pengen bisa berbagi, at least pernah menjadi ya pemimpin sebuah perusahaan lah gitu. Sehingga ya harus belajar banyak. Dari perjalanan karir saya isinya itu dari satu tempat berpindah ke tempat lain itu belajar sesuatu yang, dan I can say dan bersyukur ya bahwa dalam setiap perpindahan itu saya kok selalu belajar sesuatu yang baru. Saya belum pernah
merasa pindah ke perusahaan lain hanya karena gajinya lebih besar gitu. Tapi karena memang saya belajar hal yang baru. Kalau gajinya lebih besar itu hanya bonus aja lah gitu, hanya ikutan aja. Tapi sebetulnya I can show bahwa, dan itu yang saya ceritakan ke anak-anak saya, bahwa dalam setiap perpindahan make sure kita belajar sesuatu yang baru. Karena pada saat nanti sharing, ya jangan sampai hanya sharing yang kita baca di buku aja, tapi kita harus bisa share sesuatu yang benar-benar kita lakukan sendiri gitu. Kurang lebih gitu sih sampai sekarang ini. Ditambah dengan nggak cuma menjadi pimpinan perusahaan, tapi juga pimpinan perusahaan yang didirikan sendiri. Nah, itu sekarang saya merangkak selama 10 tahun terakhir ini merangkak membangun bisnis sendiri gitu. Nggak mudah dan agak telat, makanya kepada setiap lulusan itu saya selalu sharing kepada mereka bahwa kalau pengen jadi entrepreneur dari awal aja deh, jangan nunggu terlalu lama, just do it aja. Oke. Berarti ini memang rintisan karir itu ya cukup lama sekali ya Pak ya. Berarti rata-rata berpindah dari istilahnya satu perusahaan ke perusahaan lain itu 5 tahun ya Pak ya durasinya ya? Enggak gitu, saya ngeset minimal saya harus bisa bertahan 2 tahun di satu perusahaan. Karena kalau terlalu sering berpindah dan harus adaptasi lagi ya Pak ya. Betul, visi misi dan perusahaan. Belajar sesuatu yang baru 2 tahun itu minimum lah gitu. Ya, untuk bisa menjadi mengerti lah. Saya dari Freeport pindah ke Komatsu waktu itu. Saya belajar jualan servis itu 2 tahun mungkin ya pas-pasan lah gitu ya. Pindah lagi ke tempat lain menjadi pengelola teknologi untuk pertambangan gitu. Itu juga 2 tahun. Terus pindah ke GE, itu belajar strategic management, human resources, terus infrastruktur. Itu cukup lama tuh, 4 setengah tahun gitu. Menjadi CEO lebih lama lagi, 8 sampai 10 tahun saya di situ. Iya. Kalau menjadi CEO ini Pak, menarik ya. Ini kan tentang new energy ya Pak ya. Berarti kan kalau kita dari segi kedisiplineran ilmu itu kan sebenarnya tidak hanya berbicara tentang teknik. Nah, berarti di PT Bapak itu juga istilahnya merekrut staff itu juga dari alumni UGM atau seperti apa mekanismenya Pak di PT Infra Migunani Mitayani ini? Ya, Infra Migunani Mitayani ini perusahaan kedua saya. Yang pertama itu Farsha Zamindo Laksana, itu di bidang water services. Itu partner saya, bahkan teman seangkatan saya. Jadi dia yang orang airnya, dia waterman-nya lah, dia aquaman-nya. Teknik mesinnya ya, aquaman-nya. Versi real aquaman ya Pak. Ya, jadi kita akhirnya bersepakat, dia CEO-nya, saya co-founder sama menjadi kayak ya chairman-nya lah gitu. Itu pada saat merekrut kita sangat sempat tertolong waktu itu. Pada saat krisis kan memang benar-benar susah kan pekerjaan. Sehingga banyak good talents yang unfortunately nggak banyak proporsinya dari UGM. Ada yang dari UGM, dari teknik mesin UGM ada juga. Dan kita waktu itu merekrutnya berdasarkan jaringan dengan alumni gitu. Jadi kita ikatan alumni. Ikatan alumni. Dan kita nggak buka secara terbuka. Itu basic gitu. On trust juga ya. Betul. Jadi kita dapat rekomendasi dari kalau di ITB kita punya orang, di UGM apalagi gitu punya orang-orang yang ini ada orang bagus nih gitu, terus kita ambil gitu. Nah, kalau di perusahaan yang baru ini yang Infra Migunani Mitayani ini atau Infra MM saya sebutnya. Iya, Infra MM. Itu karena memang baru 1 tahun ini, jadi belum banyak. Itu kita baru 7 orangan lah gitu. Dan saya specifically mencari orang-orang teknik industri. Karena saya menilai mereka mempunyai pengetahuan yang solid, komplit dari end to end gitu, mulai dari strategi, all the way technical sampai implementasi dan bahkan keuangan, mereka terekspos. Termasuk bisnis analisnya ya. Iya. Jadi bisnis analis kita sama business development associate kita dari anak-anak dari teknik industri, dipimpin oleh 2 orang yang ya saya bersyukur sih bisa ngerekrut 1 orang doktor dari Jepang dan 1 orang lagi baru kemarin lulus sidang proposal untuk doktornya dia. jadi nanti berarti sekaligus riset di situ ya Pak. Iya. Memang ya bersyukur lah bisa attract
pada perusahaannya baru berdiri dan baru kita bikin anak perusahaan untuk ngerjain satu proyek baru minggu ini gitu kan. Jadi ya memang masih sangat baru gitu ya. Ya baru di satu perusahaan tapi pengalamannya kan banyak ini. Nah berarti kalau dari pengalaman Bapak ini sebenarnya nilai-nilai ke UGM yang seperti apa ya Pak yang bisa membuat Bapak hingga tangguh sampai saat ini? Kan mengingat tadi juga bekerja tidak hanya dengan UGM ya, ada dari universitas besar lainnya seperti itu. Saya baru tadi pagi itu tersadar, saya lari pagi dari hotel muter ya, beberapa tempat. Masih sempat ya Pak lari pagi? Oh harus itu setiap wajib, pagi rutin ya Pak? Itu kewajiban. Jadi pas di dalam kampus UGM saya lewat ada bus yang mungkin kata-kata bahasa Indonesianya mungkin nggak terlalu pas ya, saya nggak terlalu benar cara ngomongnya. Tapi kalau dari bahasa Inggrisnya kan deeply rooted dan mengakar kuat menjulang tinggi. Iya, mengakar kuat menjulang tinggi. Buat saya itu saya diingatkan tuh pagi ini. Serupanya itu yang so far menjadi guiding principle saya untuk itu. Untuk merekrut orang dan juga mengembangkan bisnis, karena if we don't know the root, kadang-kadang saya selalu bilang ke para alumni juga, if you don't stand for something, you will fall for anything. Kalau kita nggak punya root, akar yang kuat terhadap sebuah prinsip-prinsip gitu yang kita ugemi atau kita pegang secara kuat gitu, padahal kita nggak jelas nih kita mau kemana. Jadi prinsipal itu yang fundamental itu yang saya ternyata saya disadarkan selama ini mungkin saya sudah kerjakan, tapi nggak terikat dengan sebuah kata-kata yang tadi mengakar kuat menjulang tinggi ya, itu ada di bus kampusnya UGM. Saya baru tadi pagi lihat dan ternyata itu yang menjadi ini saya menjadi pegangan gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada semacam karena Bapak berkecimpung di dunia ya ibaratnya perteknikan ini, ada mining, ada kontraktor, ada macam-macam energi. Itu kira-kira kata-kata atau penyemangat begitu Bapak untuk teman-teman yang mungkin akan lulus dan udah kan biasanya kalau udah yudisium walaupun belum wisuda tapi dia udah ini kan Pak udah selesai begitu ya, wisuda itu sahnya begitu. Nah itu kata-kata penyemangat atau pesan-pesannya itu seperti apa Pak? Ada satu artikel yang ditulis oleh Business Indonesia, saya diinterview oleh Business Indonesia long time ago, dan hari ini oleh istri saya di Bigura di ruang kerja saya. Itu besar banget tulisannya, siap menjadi orang tolol. Itu ternyata kalau Steve Jobs ngomongnya stay hungry, stay foolish gitu. Jadi ternyata no matter how hard we try, selalu aja ada gini kita nggak tahu. Dan kemarin waktu saya baru menyelesaikan doktorat baru 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, baru-baru inilah. Situ saya belajar lagi bahwa mau belajar, mau baca jurnal sebanyak apapun, si profesor pasti akan bisa menemukan titik lemah kita di mana. Jadi sayang kalau ada orang yang menganggap bahwa udah lulusan UGM nih, udah jagoan gitu, dan ternyata kata-kata stay hungry, stay foolish itu kalau yang ditulis saya menyadarkan kita ya Pak ya, bahwa never stop learning. Jadi harus tetap belajar, dan doctor study juga membuat it's a humbling experience juga buat saya, bahwa ternyata you are no one. You are no one, dan banyak sekali di atas langit selalu ada langit. Yang kita anggap kita sudah tahu, ternyata we don't know what we don't know gitu ya. Jadi itu dia mungkin yang saya bisa rekomendasikan kepada lulusan-lulusan baru untuk jangan berbangga hanya karena menjadi lulusan universitas terbaik di Indonesia gitu, tapi tetap belajar. Terus berinovasi ya Pak, ya, dan tentunya beradaptasi ya Pak ya. Wah ini luar biasa sekali. Baik Bapak, ini tak terasa ya sudah lewat 15 menit. Terima kasih banyak. Ini perjalanan karir yang sebenarnya tidak cukup Pak ya, karena hanya tapi tadi garis besarnya memang kita harus terus tidak berhenti untuk belajar ya, stay full ya Pak ya, stay foolish ya Pak ya. Wah ini memberikan penyemangat supaya
sehebat apapun achievement kita hari ini, misalnya wisuda, berarti masih ada tantangan lain yang sebenarnya kita juga harus belajar dan beradaptasi untuk terus berinovasi ya, mengakar kuat dan juga menjulang tinggi. Gitu ya. Wah, terima kasih Pak Hasto sekali lagi atas kesempatannya, dan selamat kembali Bapak ke Jakarta. Semoga saya selamat sampai tujuan. Nunggu dikasih kesempatan seperti ini lagi karena this is my passion. Siap Pak. Nanti juga kalau misalnya kuliah umum segala macam tidak apa-apa ya we'll Pak? be happy. Oke, thank you very much. Terima kasih sekali lagi Bapak. Semoga perjalanannya menyenangkan. Amin. Safe trip. Thank you. Thank you.